Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Ibu Bapak Saudara tetap dalam keadaan sehat seperti biasa. Kita bersyukur atas karunia Tuhan untuk hari yang baru hari ini dengan segala berkat yang kelihatan yang tak kelihatan. Seperti biasa kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale. Untuk hari ini, hari Sabtu 31 Oktober 2020. Bacaan dari Gereja Toraja Yosua pasal 2. Yosua pasal 2. Tetapi sebelum membacanya, saya ajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara dunia ini dan segala isinya. Tuhanlah yang menciptakannya, dan Tuhanlah yang memberi kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang lain, terutama berkat pengampunan dosa dalam karya Yesus Kristus bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kekuatan, pimpinan Roh Kudus melingkupi kami semua, mengajar kami, menegur kami, mengoreksi kami, agar iman percaya kami makin kokoh di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yosua pasal 2 ayat 15 sampai 24. Yosua 2 ayat 15 sampai 24. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Yosua pasal 2 ini ayat 15 sampai 24. Janatan. Mungkin kita pernah mendengar janji ini, tapi mungkin kita tak pernah menyampaikan janji ini, menyampaikan kepada orang bahwa engkau akan selamat jika seperti ini, seperti itu. Atau semoga saja terjadi, banyak orang Kristen, orang percaya menyampaikan janji keselamatan berdasarkan firman Tuhan kepada sesamanya agar sesama diselamatkan. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu kisah tentang Rahab, perempuan sundal di Yeriko, dalam pembicaraan dengan 2 pengintai dari orang Israel yang dikirim oleh Yosua
untuk memata-matai Yeriko yang sebentar lagi akan mereka kalahkan. Sebentar lagi akan mereka kalahkan. Jadi ini rentetan perjalanan umat Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan orang Israel sudah di seberang sungai Yordan. Sebentar lagi, 3 hari lagi akan menyeberang masuk tanah Kanaan dan mulai menaklukkan kota demi kota termasuk Yeriko. Maka 2 pengintai diutus dan berjumpa dengan Rahab. Dan sesudah datang di rumah Rahab, perempuan sundal itu di kota Yeriko, raja kota Yeriko mendapatkan laporan bahwa ada 2 mata-mata dari Israel dan tinggal di rumahnya Rahab. Dan akhirnya Rahab ditanyai, dan Rahab menyembunyikan 2 orang Israel ini dan berkata bahwa 2 orang itu sudah pulang. Maka ada pemburu atau tentara atau pasukan dari Yeriko mengejar 2 orang Israel ini. Nah, dalam konteks itulah bacaan kita terjadi percakapan di antara Rahab dengan 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua. Dan dalam pembacaan kita ini ada 2 janji keselamatan. Yang pertama, janji keselamatan dari pihak Rahab kepada 2 pengintai. Janji keselamatan dari pihak Rahab kepada 2 pengintai. Dia mengatakan, pergilah ke gunung supaya tidak berjumpa dengan para pemburu dari pihak Yeriko, tentara Yeriko. Pergilah ke gunung dan tinggallah di sana 3 hari. Pergilah ke gunung dan tinggallah di sana 3 hari. Sesudah itu kamu pulang ke negerimu, karena Rahab sudah memperkirakan bahwa di masa itu, masa 3 hari itu, tentara atau pemburu dari pihak Yeriko sudah akan kembali ke kota. Jadi kalau 2 tentara ini mengikuti janji dari Rahab, pergi ke gunung dan bukan pergi ke tempat lain, dan tinggal di sana selama 3 hari dan bukan hanya 1 hari 2 hari, maka mereka akan selamat. Dan hal itu benar dilakukan oleh 2 pengintai ini. Mereka pergi ke gunung mengikuti nasihatnya Rahab. Mereka tinggal di sana 3 hari mengikuti nasihatnya Rahab, dan akhirnya mereka betul-betul bisa kembali dengan selamat, berjumpa dengan Yosua bin Nun di seberang sungai Yordan bersama orang Israel yang lain. Itu janji yang pertama dari pihak Rahab kepada 2 pengintai. Janji yang kedua dari pihak 2 pengintai kepada Rahab. Mereka berjanji kepada Rahab supaya Rahab mengikatkan tali kermisi yang digunakan oleh Rahab untuk menurunkan mereka dari tembok kota Yeriko. Jadi 2 pengintai ini diturunkan oleh Rahab dengan tali kermisi, dan 2 pengintai ini pun meminta supaya tali kermisi itu diikatkan di jendela pintu rumah, di jendela rumah Rahab. Dan itu menjadi tanda ketika nanti mereka menyerang Yeriko, maka tali itu menjadi penanda bahwa rumah itu adalah rumah Rahab, sehingga mereka tidak akan merusak. Mereka akan menyelamatkan rumah itu. Mereka akan melindungi rumah itu, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, siapapun juga. Termasuk ayahnya, orang tuanya, atau siapapun yang dibawa Rahab ke dalam rumah itu akan selamat. Tetapi jika ada orang yang keluar dari rumah itu, maka 2 pengintai ini mengatakan, kami tidak bisa menjamin keselamatannya. Kalau dia keluar itu tanggungannya sendiri. Tapi kalau Rahab mengikatkan tali kermisi di jendela dan mengajak orang masuk dalam rumah dan mengunci, mereka akan selamat. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, hal itu juga dilakukan oleh Rahab ketika Yeriko direbut di pasal 6, sehingga Rahab dan keluarganya pun menjadi selamat. Jadi 2 janji keselamatan itu ditepati oleh kedua belah pihak, baik oleh Rahab maupun oleh kedua pengintai. Dan akhirnya mereka selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun mendapatkan janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memegang teguh iman kepada Kristus, maka kita pun pasti akan selamat seperti Rahab selamat, seperti 2 pengintai selamat. Dan keselamatan yang kita akan peroleh itu jauh lebih baik, lebih bernilai daripada keselamatan yang diperoleh Rahab dan 2 pengintai itu. Karena keselamatan yang diperoleh oleh setiap orang percaya dalam Kristus adalah keselamatan kekal selama-lamanya. Kehidupan surgawi bersama Tuhan, kekal, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, kepada orang yang setia dalam iman kepercayaannya kepadanya.
Dan karena itu mari belajar untuk setia dalam iman kepada Tuhan. Mari lakukan apa yang kita imani, buktikan apa iman kita dengan perbuatan kita sehari-hari, dengan sikap hidup kita, dengan kata-kata, dengan pikiran kita, supaya terbukti bahwa kita orang yang beriman. Pegang teguh janji keselamatan dari Tuhan, pemilik alam semesta, penguasa hidup dan mati, karena sebagaimana Kristus dibangkitkan dari kematian, demikianlah orang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan hidup kekal selama-lamanya ketika Kristus datang nanti. Pegang teguh janji keselamatan dari Tuhan, itulah yang terbaik, yang terpenting, yang mesti kita lakukan. Yang lain-lain akan kita tinggalkan. Keluarga akan kita tinggalkan, suka tidak suka, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara akan kita tinggalkan. Harta benda akan kita tinggalkan, jabatan akan kita tinggalkan, segala posisi status sosial akan kita tinggalkan. Karena itu pegang teguhlah janji keselamatan dari Kristus, karena keselamatan itu tidak akan pernah berakhir, akan selama-lamanya kita nikmati bersama dengan Tuhan yang memberikan mengaruniakannya dalam Kristus Yesus. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan, hari ini kiranya membarui diri kami, selalu memegang teguh janji keselamatan yang Kristus telah berikan bagi kami. Kami makin percaya dari hari ke hari, makin buktikan iman kami dalam kata, sikap, perbuatan, pikiran kami. Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah. Berkati gereja Tuhan di muka bumi terus berubah dari hari ke hari, baik secara pribadi maupun lembaga gereja, sehingga sungguh bisa menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi terang, garam, dan teladan bagi dunia ini. Sehingga makin banyak sesama kami yang berdosa menerima keselamatan dalam Kristus Yesus dan tidak binasa selama-lamanya. Berkati negara kami, bangsa kami, bahkan dunia ini dalam perjuangan bersama melawan COVID-19. Biarlah suatu waktu ditemukan vaksin, obat yang berguna untuk penyembuhan kami semua. Berkati pilkada di Indonesia secara khusus Tanah Toraja Utara. Kami mohon Tuhan campur tangan sepenuhnya menentukan siapa bupati dan wakil bupati yang akan terpilih. Dan biarlah kami sebagai orang percaya berani menolak politik uang, suap dalam bentuk apapun. Pilkada boleh berjalan dengan damai dan tidak ada keributan selama proses sampai terpilihnya bupati wakil bupati. Bapa di sorga, berkati banyak orang miskin menderita, tak berdaya, pelihara mereka juga korban perang, musibah, dilanda bencana, supaya mereka juga tahu bahwa Engkau ada dan memelihara mereka. Dan biarlah makin banyak orang peduli berbagi kasih kepada sesama, termasuk kami semua. Tuhan mengenal saudara-saudara kami yang sakit, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, dihiburkan senantiasa. Yang berulang tahun makin bersyukur kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk diri kami masing-masing dengan rencana kami, pergumulan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, rumah tangga kami. Tolonglah kami semua. Dan juga anak-anak kami dalam pendidikan pertumbuhan mereka makin percaya kepada Tuhan, berusaha belajar keras, supaya mereka meyakini bahwa Engkau ada menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami sampaikan hanya kepada Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.